Baik, mungkin sebelum sembari melakukan operasional, aku pengen review CV dulu nih dari Ibu Poppy ya. Bu, mau review CV dulu boleh? Boleh. Oke. Juga ada CV saya. Jadi, Ibu sebelumnya izinkan aku untuk membacakan CV Ibu. Jadi, pembicara pertama kita ini teman-teman pastinya luar biasa karena Bu Poppy telah mengikuti perjalanan karirnya sebagai setelah meraih gelar sarjana sains di Universitas Indonesia ya Bu ya. Khususnya di jurusan apa nih Bu Poppy? Saya ambil matematika. Wah, boleh dong. Kalau di sini mau masuk S2 khususnya jurusan matematika ada nggak? Coba angkat tangan. Bu kayaknya. Saya bidang minat saya di aktuari, karena belum menjadi itu sendiri. Oke. Baik, dan juga Ibu melanjutkan program Magister Manajemen di Universitas Indonesia dengan double degree di Universitas Grenoble, Prancis. Boleh dong tepuk tangan buat Ibu Poppy. Keren banget. Itu dulu program double degree pertama yang ada di UI. Jadi sebelum saya masuk S1, pertama kali ada di S2-nya. Oh, keren banget. Dan juga, nggak bisa. Ketahuan di usia berapa ya? Oke Bu, ini sebenarnya ada skripnya ada beberapa tahun kemudian, kayaknya aku bakal skip dulu biar Ibu mereka ketahuan kali ya. Oke, selama lebih dari tahun pengalaman, beliau telah, selama 20 tahun lebih berpengalaman Ibu Poppy, beliau telah bekerja di beberapa perusahaan multinasional terkemuka di Indonesia. Dan kini Bu Poppy menjabat sebagai Asisten Vice President di Wealth Management Group PT Bank Mandiri Persero sejak tahun 2012 sampai sekarang. Wah, aku yakin teman peserta udah gak sabar nih. Langsung aja yuk kita dengerin materi dari Ibu Poppy. Dan juga ada tambahan speaker dari Bapak Norma Yuda, Relationship Officer Mandiri Sekuritas BRI, mungkin belum hadir, jadi sudah. Halo Bapak, mungkin boleh ke atas untuk menyambut. Boleh dong tepuk tangannya. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mungkin Bapak boleh bisa duduk ya hari ini. Baik, mari kita mulai presentasinya pada hari ini. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Poppy untuk keynote speech pada hari ini. Baik, waktu dan tempat dipersilakan dulu. Selamat pagi. Ini sebenarnya memang juga diberikan adalah Improvement of Building Local Career sebenarnya, Foundation Areas. Tapi saya percaya banget gitu ya. Karir apapun nanti karir yang kalian akan pilih, tetap kalian butuh ini. Benar? Karena pertanyaan saya gini, satu, kalian mau kaya nggak? Kalau mau kaya, ini benar banget. Artinya ini benar banget. Oke, jadi mungkin boleh next ya Mas. Mohon maaf ya, saya nggak dikasih pointer, jadi saya minta bantuan nih, next. Tadi udah dijelasin gitu ya. Ini karir saya itu memang gini, sedikit cerita gitu ya. Saya anak matematika gitu ya. Awalnya tuh aktuari banget. Jadi saya waktu itu masih bidang baru di aktuari gitu. Tapi saya juga pernah internship di Prudensial, ya, saya juga insurance gitu ya. Terus ikut ujian gitu ya, namanya FSAI gitu ya. Satu mata ujian saya nggak bisa lulus untuk dapetin gelar, karena harus 5 gelar baru dapat 1 gelar profesi gitu ya. Sampai lulus akhirnya saya ngambil S2 karena begitu lulus pas lagi Krismon. Tahu ya Krismon tahun berapa? 98. Jadi saya ngambil kuliah MM itu saya pas Krismon dan udah gitu terbuka dunia saya bahwa ternyata nggak cuma di insurance tapi juga ada di pasar modal. Dan alhamdulillah saya dapat gelar profesi WNI dari pasar modal gitu kan. Dan justru sekarang ketertarikan saya bukan di dunia perasuransian tapi di dunia pasar modal. Ini nanti akan dijelaskan sama Mas Waman dari Mas Sekuritas gitu. Kenapa? Karena emang ini dunia kalian yang sekarang. Gitu ya. Kalau boleh tahu, ada nggak yang udah punya reksadana? Ada yang udah punya KTP kalian? Sudah. Artinya kalau sekarang itu kalian kalau dikasih uang simpannya kemana? Tabungan? Iya. Atau habis dipakai? Habis juga. Sama kayak anak saya. Benar. Oke, jadi kalau kita ngomong gitu ya, ternyata kenapa sih saya tadi
rubah jadi investment ya. Karena tadi kita tuh perlu belajar sejak muda. Karena investasi untuk kalian itu nanti akan membuat diri kalian kaya, tapi butuh waktu. Gitu. Coba, next ya, coba. Nah, ini karir. Setuju ya? Kalian masuk di mana sekarang? Junior ya. Yes, masih senior high school, ya. Bentar lagi udah mulai memasuki masa jadi emang kalau wajar kalau kalian tadi belum sempat investasi, belum sempat nabung karena juni kalian emang masih suruh belajar, itu kan ya. Tapi nanti kalau kalian udah mahasiswa itu udah makin terbuka lagi. Tadi Mas Lagi juga bilang kan, wah dunia sekolah itu enak banget. Saya ngerasain, saya betah banget dulu. Alma mater saya dari S1 S2 itu memang bentuk saya sekarang ini, ya. Jadi begitu nanti kalian udah mulai, gitu ya, udah mulai bekerja atau udah mulai kuliah, maka kalian sudah harus mikirin nggak cuma lifestyle, kan ya lifestyle ya. Ada yang suka ngopi-ngopi? Ngopinya mana nih? Kopi jago atau kopi yang mana nih? Kopi kenangan, kopi sahabat. Karena ternyata kopi ada tingkatannya gitu kan? Kalau kopi kafe, bener banget ya. Jadi kalau kita ngomong cuma lifestyle doang sayang. Padahal kalian sekarang udah bisa investasi, kan gitu ya? Wah, ini kayaknya semangat banget nih. Dari mana Mas SMA-nya Mas? Oh, Tunas Bangsa. Oke, thank you. Oke, jadi kita bilang nanti jurni kalian. Oke, next ya. Nah, kalau misalnya hari ini dapat rezeki nomplok, dapat uang 25 juta, amin. Kira-kira kalian mau belikan iPhone 15 atau kalian belikan sahamnya? Saham. Benar. Kayaknya. Insya Allah. Bener banget. Akhirnya beli iPhone-nya kan? iPhone dulu. Karena belum punya kan? Iya. Artinya bener ya, kalau kita ngomongin apalagi yang belum punya gitu iPhone, karena saya bisa dibeli macam-macam ujung-ujung kayak iPhone juga. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, mungkin lingkungan gitu ya. Tapi kalau kalian ditanya, benar nih yakin beli barangnya, bukan beli sahamnya? Saham, oke. Kalau udah jelas saham gitu kan ya. Tapi saya yakin banget sebenarnya banyak kan yang pengen beli barangnya, setuju ya? Apalagi Tesla, bener kan? Masih baru banget kan? Oke, next. Sekarang kita lihat, ternyata kalau kalian, uang kalian tadi gitu ya, kalian masukin semuanya ke pasar modal. Ini waktu tahun 2007 nih, ya kan? Dari 4 orang ngumpulin gitu kan ya, dengan modal yang sama. Ternyata butuh 13 tahun sahamnya berubah luar biasa. Modal 2.600 US dollar menjadi 43.700 US dollar. Pertama kali kamu tangan miskin? Kayak Tapi ingat ya, butuh waktu berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Makanya tadi kan lihat kan, semakin muda semakin kalian bisa manfaatkan. Oke, next. Sama, kan saya juga sama. Kalau kalian belanja mobil kan juga sama ya. Ada nggak mobil sama kalian makin mahal harganya? Ada. Nah, ada turun semua. Gak ada. Turun semua, bener loh. Ya kan? Nah, ini sama. Kita bilang kalau kita ngomongin Tesla juga akan turun sekarang. Tapi kalau kita jadikan dia saham, coba dalam sama-sama waktu berapa tahun ya, dari 2012 ke 2020, ternyata 8 tahun harga sahamnya dari 76.000 menjadi 6 juta. Tahu? Ini dunia kalian. Dunia finansial ini dunia kalian. Makanya kita mulai belajar. Gitu ya. Oke, next. Jadi kita pengen apa nih ya? Pengen beli bahannya atau pengen beli sahamnya gitu ya. Jadi invest di pasar modal dan reksadana. Kenapa? Karena pasar saham itu menurut saya baru aku tahun 92 ini ya masih baru. Kalau reksadana baru tahun 96. Jadi emang masih baru. Jadi kalau kalian tanya orang tua kalian belum tentu kalau orang tua kalian paham. Belum tentu orang tua kalian punya. Karena ini semua barang baru. Oke, next. Nah ini tadi. Tahu ya perbedaannya semua? Apa? Tuhan. Kan di bawah basic banget ya. Apa sih kebutuhan kita? Ya, sandang, pangan, papan. Hanya 3 itu kan? Mungkin kalau kita ngomongin rumah nggak harus beli, itu sering orang tua, anak kos segala macam. Sandang juga harus beli baru. Tapi kalau kita makan,
Makan sehari berapa kali? 3, Kalau menghemat gimana caranya? 1. Puasa Senin Kemis. Bisa makan. Tirakat gitu ya, mumpung sekalian kalian juga nanti mau lulus kuliah gitu kan. Nah, ini jadi kalau kita ngomongin gitu ya, kalau kita ngomongin yang namanya kebutuhan itu tadi ya makan ya. Nah sekarang ya orang kan masih sama orang tua soalnya ya. Pengennya makan di rumah atau makan di restoran? Ya, ini di rumah. Kelihatan banget, luar biasa. Namanya bagus. Soalnya anak saya tahu aja setiap tanggal gajian ngajakin saya ke restoran, gitu kan? Jadi ini benar banget ya. Karena kalau kita makan, ujung-ujungnya apa sih kalau kita makan? Kenyang. Kenyang, ya kan? Apapun yang kita makan kenyang kan, mau makan di rumah maupun di restoran kan? Yang bedakan apa? Uang. Wah. Kalau di rumah dihemat, kalau kita makan restoran lebih mahal. Jadi kebutuhan kita hanya untuk makan, tapi maunya kita yang banyak. Setuju ya? Setuju. Kopi lah, makanlah di rumah, healing lah. Nah itu hati-hati dengan uang sekali. Oke, next. Jadi ini nanti ya kalau kita bilang jurni, kalian putusin. Kalian mau masuk UI nggak? Nah, itu termasuk jurni. Kalau saya apa? Kalau saya masih kerja buat cari uang, maka saya nanti dapat saya pensiun saya pengennya uang kerja buat saya. Bisa? Bisa. Pasti bisa. Oke, yuk next. Nah, ini kita skip aja ini inflasi. Kenapa uang kalian jadi nggak berasa makin dari waktu ke waktu, gitu kan ya? Nah, butuh udara next. Ekonomi bos. Kalian diajarin nabung nggak? Ajarin Gimana? bang. Coba, apa cekelan ayam? Dulu iya. Oh, bentar. Dulu iya. Terus saya dengan saya soal cekelan ayam, itu juga sama. Jadi kalau nanti kalian dapat uang, ya apalagi udah dibukain ya kan di tabungan, ya, pokoknya kalau di Bali ada livin, dia bisa langsung auto debit. Artinya pindahin celengan kalian, pindahin ke produk investasi. Itu message-nya. Oke, di depan. Oke, next. Nah, siapa yang nggak punya uang? Merasa, bu uang saya habis terus-menerus ada? Uang saya habis? Ada. Pasti ya. Padahal uang orang buat juga, apa? iya. Buat minyak atau buat kopi? Semuanya. Dua-duanya. Semuanya dulu. Artinya kalau kalian sisihkan bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya. Kalau kalian sisih per bulan 100-200 ribu bisa nggak per bulan? Bisa. Sih bisa lah. Misalnya sering loh ada yang gajinya buat anak SMA zaman waktu pandemi. Bu kalau cuma 200 ribu gampang, uang saku saya pun cukup. Setuju? Setuju. Makanya dari hal kecil. Oke, next. Nah, tadi investasi kan kita mau kaya ya. Mau dong. Benar ya? Benar. Ternyata hati-hati, kalau mau kaya itu kita harus cari imbal hasil yang tinggi. Contoh, ini kalau orang tua kalian biasanya naruh uangnya di mana? Gak tahu nggak? Cuma nitip nggak orang ngomong dengar di mana? Di mana? Di livin. Alhamdulillah kalau di livin. Di mana? Di deposito. Nggak tahu. Di mana? Properti, emas. Oh iya, MCI. tapi gini, kalau kita ngomongin paling gampang bank ya, deposito. Deposito sekarang ada cuma ngasih 2,5. Pajak ada pajaknya 2%, betul kan? 2% doang. Tapi kalau kita pindahin, sekarang ada lagi suku tabungan, itu obligasi punya negara, ya kan? Itu dapatnya 6,3, potongannya 100%, 5,7 jadi nanti. Mending mana kalian pilih? Yang 2% net atau 5,7 net? 5,7. Karena inflasi kita sekarang ada di atas 4%. Nanti kalau kita masukin deposito, minus. Tapi kalau kita masukin surat itu surat berharga, ada hasil. Oke, ingat ya, kita mau kaya kan konsepnya ya, jadi harus cari yang lebih tinggi dari inflasi. Oke, next. Nah, ini tadi problemnya ya, masih kebanyakan menabung ya, inflasi baru 7%. Benar banget, next. Ini juga sama, milenial itu hanya 2%, 11% itu masih menabung. Oke, next ya. Tahu nggak cara orang kaya itu gimana caranya? Kenapa orang kaya semakin kaya? Tahu nggak gimana caranya? Ini caranya. Dia kumpulin mungkin yang disebut namanya aset produktif. Aset produktif itu dapat income rutin, jadi dapat penghasilan ya, sama kenaikan harga. Jadi kalau ngomongin uang tunai, deposito, emas, yang ada kata tidak adanya itu bukan termasuk aset produktif. Itu kita sebutnya dana darurat. Tapi kalau kayak obligasi yang bisa sebut-sebut, yang bisa didapat sekedar, kalau saham nanti Mas Norman akan cerita, itu termasuk tadi, gitu ya, aset yang
properti. Karena kalau properti pasti orang tua kalian udah pada tahu kan. Oke, next. Ya, contoh tujuan, next. Nah, ini ya, kenapa kok dunia kalian finansial aset? Karena dunia finansial aset yang kita nggak usah kerja, uangnya udah kerja. Contoh, kalau properti, orang tua kalian punya rumah, kalau biar menghasilkan, konsepnya harus diapain rumahnya? Sewa. Kos-kosan. Kontrakin. Tapi kalau finansial aset, deposito perlu kerja nggak kalian? Surat berharga perlu kerja nggak kalian? Enggak, karena ngasih. Saham perlu kerja nggak? Kan saya yang kerja kalau saya kalian bisa Bank Mandiri, bisa nggak? Kalian dapat dividen setiap tahun. Dunia yang nggak perlu kalian kerja, uangnya udah kerja. Dunia kalian sekarang cukup murah, reksadana mulai 10.000, surat berharga mulai dari 1 juta. Kalau OB apa saham tergantung sahamnya, tapi satu waktu 1 juta. Kalau saham Mandiri sekarang sekitar 600.000 ya, nanti ya, itu bisa dapat. Oke, next. Jadi strateginya apa? Kalau kalian masih muda, next. Nah, paham dulu ya, cari tahu dengan cara apa? Punya. Habis itu paham. Oke, next. Diversifikasi, kalau kalian punya uang 2.000, pisahin dua, pasar uang sama saham, misalkan saham. Oke, next. Mulai ya. Kalian pernah tahu nggak? Kalian akan berhasil apa enggak kalau kalian nggak pernah coba? Makanya ada try out ini kemarin kan ya. Biar kalian tahu kan udah sampai mana posisi kalian, gitu kan? Sama.